Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Wahyu Utomo, dari podcast Pathetis Translation. Sore ini kita akan mencoba mengulas atau mengenal apa itu linguistik sistemik fungsional. Check this out. Selamat mendengarkan. Jangan di skip, oke? Thank you. Baik, teman-teman semua, bagi kalian penggemar ilmu bahasa atau linguistik, mungkin ada yang sudah tidak asing dengan istilah SFL atau Systemic Functional Linguistic, atau di bahasa Indonesia akan menjadi linguistik sistemik fungsional, sebuah bidang ilmu yang terdapat di dalam ilmu bahasa. Tapi bagi kalian yang masih masih mungkin pertama kali mendengar, gak apa, kita akan mencoba mengenal di podcast ini. Pada episode ini saya coba membahas tentang sejarah singkatnya dulu lah, mungkin yang awal-awal aja. Apa itu linguistik sistemik fungsional? Yang saya jadikan referensi adalah buku pengantar Linguistik Sistemik Fungsional yang ditulis oleh Prof. Tri Wiratno, MA, dari Universitas 11 Maret, Surakarta. Oke, teman-teman, Linguistik Sistemik Fungsional atau Systemic Functional Linguistics atau SFL ini merupakan sebuah aliran linguistik yang dikenalkan pada awal tahun 60-an oleh seorang ahli bahasa yang bernama Michael Alexander Kirkwood Halliday. Dia adalah seorang ahli bahasa, seorang linguis, kelahiran Leeds, Inggris. Beliau lahir pada tahun 1925 dan tahun 2018 kalau nggak salah beliau meninggal di Sydney 2018 kemarin ya, Australia. Kata sistem yang terdapat pada istilah linguistik sistemik fungsional ini sebenarnya mengacu pada sistem pilihan, yaitu pilihan secara paradigmatis penggunaan bahasa berada pada pilihan bentuknya. Misalnya pada peristiwa komunikasi, pengguna bahasa akan dihadapkan pada pilihan klausa. Apakah klausa itu deklaratif atau indikatif, atau apakah nanti klausa itu aktif ataukah pasif. Itu yang dimaksud sistem, gambaran sistem yang terdapat pada cabang ilmu linguistik ini. Nah, sedangkan kata fungsional ini maksudnya adalah bahasa dalam konteks penggunaannya, sebagai fungsinya penggunaannya. Bahasa ini dengan bentuk-bentuknya itu memiliki fungsi sendiri-sendiri ya. Lalu dalam peta linguistik ini sendiri, sebenarnya linguistik itu dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu formal linguistik dan fungsional linguistik. Nah, untuk yang aliran fungsional linguistik ini dipelopori oleh beliau MAK Halliday, sedangkan dari Inggris ya. Sedangkan untuk yang formal, linguistik formal ini dipelopori oleh ahli bahasa dari Amerika yang bernama Noam Chomsky yang lahir pada 1928. Pada masing-masing kelompok ini terdapat berbagai macam variasi dan jumlah tokoh yang sangat banyak. Namun kedua kelompok ini bisa dibedakan dengan cara melihat tradisi pemikiran mereka. Jadi secara umum telah dikenal keberadaan dua tradisi pemikiran yang berbeda tentang bahasa yang berkembang di Barat. Yang fungsional linguistik ini berakar pada tradisi menginterpretasikan bahasa sebagai fungsi dengan berorientasi pada retorika dan etnografinya. Sedangkan kelompok formal ini berakar pada tradisi yang menginterpretasikan bahasa sebagai bentuk dan berorientasi pada logika dan filsafat.
seperti itu. Nah, lalu perkembangannya seperti apa? Nah, perkembangannya ini sebenarnya tradisi fungsional ini justru berkembang mulai dari daerah kawasan Eropa Timur, ya, di mana beberapa kalangan formalisme Rusia telah timbul kesadaran tentang pentingnya konteks dalam pembelajaran bahasa, yaitu konteks secara sosiologis, ya. Formalisme yang dari timur ini, mereka terpengaruh pada aliran fungsionalis Moskow. Nah, waktu itu sudah ada beberapa aliran fungsionalis Moskow yang dipelopori oleh Volosinov, Bakhtin, lalu Roman Jakobson, dan berpengaruh pula jadi aliran fungsionalis itu juga mempengaruhi aliran yang dari Praha, yang di situ di Praha itu ada Matesius, ada Mukarovsky, dan ada Danes. Nah, mereka yang dari Praha kemudian dibawa oleh Malinowski ke Inggris dan berkembanglah menjadi aliran fungsionalisme Inggris yang dipelopori oleh John Rupert Fried dan M.A.K. Halliday. Jadi sebenarnya perkembangan linguistik sistemik itu justru dari Eropa Timur yang dibawa oleh Malinowski ke Inggris, kemudian berkembang di sana, dan salah satu pelopornya yang menjadi pelopor perkembangan aliran fungsionalisme ini adalah John Rupert Fried dan Halliday, dan juga Sinclair, ya. Lalu dari Jerman juga ada. Dari Jerman itu ada Edward Sapir, ada Worf, dan Silverstein. Dan inilah awal dari perkembangan linguistik fungsionalisme. Mungkin itu sedikit gambaran awal bagaimana perkembangan awal dari linguistik dan aliran fungsional, atau dikenal dengan linguistik sistemik fungsional. Kalau ada pertanyaan mungkin silakan bisa ditulis di kolom komentar. Nanti akan coba kita diskusikan bersama. Oke, terima kasih sudah mendengarkan episode ini. Sampai ketemu lagi di episode yang mendatang, yang masih juga akan membahas tentang linguistik sistemik fungsional. Saya Wahyu Tomo, mohon undur diri. Terima kasih.